Kompon polis Nanotech itu kelebihannya dia tidak menggunakan silikon ya, tidak berdebu dan tanpa filler. Moles bro. Halo, selamat siang. Hari ini kita akan mengenal kompon polis. Saat ini kita ada kap mobil. Mobil ini sebelumnya udah kita sanding ya. Jadi tinggal kita finishing dengan polis. Cuma kondisi sanding ini karena jenis catnya HS atau hex solid paint, jadi catnya keras. Kita akan gunakan dari mulai kompon 300 step 1 sampai step 4. Nanti untuk penjelasan detailnya akan kita coba. Nah, ini nanti akan kita lihat untuk before afternya. Tadi teman-teman di awal sudah lihat ini kondisinya seperti apa. Sekarang kita akan coba untuk polis di daerah sini. Ini akan saya kasih pembatas supaya nanti teman-teman bisa melihat ya perbedaannya. Nah, ini kita lakukan pembatas. Nah, untuk tahapan poles sendiri ada bermacam-macam. Kita menggunakan kompon 300. Fungsinya ini untuk karena ini HS paint saya katakan tadi, kita akan poles dulu kondisi ini supaya dia menjadi lebih halus. Kompon 300 ini gridnya 300, jadi dia di angka abrasif 300. Intinya dia cukup kasar. Untuk padnya kita bisa gunakan ada beberapa macam pad ya. Kita bisa, saat ini yang saya pegang ada heavy cut. Jadi dia untuk kondisi yang cat bener-bener memang dari awal ya. Terus ada yang medium cut, sama ini finishing. Jadi yang berbeda adalah tingkat kekerasannya. Sebenarnya pad itu macam-macam ya, ada cukup banyak. Cuma dasarnya kita menggunakan 3 ini aja supaya teman-teman nggak bingung yang mulai baru belajar. Kita akan coba untuk yang ini. Ini adalah yang untuk heavy cut. Jadi kita akan haluskan ini supaya dia benar-benar mengkilap. Nah, simple, kita menggunakan mesin rotari. Jadi kita akan gunakan P300. Nah, ini kondisinya masih seperti ini. Kita akan coba untuk poles ya. Ini saya bersihkan dulu semuanya. Nah, kita akan poles sebelah sini. Hati-hati kalau poles, saya sarankan kabel diangkat ke atas supaya nggak mengurangi hasil. Nanti kadang-kadang dia kena di sini, hasilnya kurang bagus. Nah, ini akan saya coba. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya akan seperti apa ya. Untuk speed ini macam-macam ya. Ada speed 1 sampai 6. Cuma kalau untuk awal gunakan speed 1 dulu, nanti baru kemudian naik ke speed berikutnya untuk mempercepat ya. Nah, ini yang saya gunakan adalah speed 1. Untuk tekanannya teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi seberapapun tekanannya tergantung kondisi catnya. Oh iya, lupa mau bilang, kalau setiap mesin polis itu RPM-nya berbeda-beda ya. Nah, kalau sudah rata, kita bisa naikkan speednya ke speed 2. Nah, ini akan mempercepat proses untuk penghalusan cat. Nah, ini udah mulai halus ya. Kita coba lagi naikkan ke speed 3. Nah, ini ada speed 3. Untuk proses penekanannya dan untuk proses gerakannya usahakan teratur. Jadi supaya abrasifnya rata dan media yang kita polis ini rata dan mengkilap. Gunakan ini bisa mengkilapnya rata. Nah, ini sudah mulai kelihatan halus. Ini akan saya coba untuk naik ke speed 4 ya. Nanti teman-teman bisa cek hasilnya seperti apa. Nah, ini saya naikkan speednya. Kalau speednya tinggi, gerakan kita harus lebih cepat. Ini
Ini untuk menghindari terjadinya panas pada cat yang mengakibatkan cat rusak. Oke, ini udah kita coba dengan kompon polis 300. Kita bersihkan, kita lihat dulu kilapnya dia seperti apa. Nanti kita akan naik ke step berikutnya ya. Nah, kita bersihkan dengan pre-coat cleaner. Pre-coat cleaner ini fungsinya untuk membersihkan sisa polis. Bisa dikatakan juga untuk sisa polis, wax, terus sealant, semuanya bisa kita bersihkan dengan ini. Nah, ini akan saya bersihkan. Nah, ini kondisi catnya saat ini seperti ini. Nah, di sini sudah mulai mengkilap. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Cuma di sini kalau kita lihat kondisinya masih belum sempurna karena kita masih menggunakan polis kompon 300. Kita lihat hasilnya sudah mengkilap. Cuma mata kamera nggak bisa melihat detail. Padahal ini masih ada spider webnya semiring. Nah, untuk menghilangkannya kita masih perlu naik ke step berikutnya, yaitu step 1. Kompon polis Nanotech itu kelebihannya dia tidak menggunakan silikon ya, tidak berdebu dan tanpa filler. Nah, ini perbedaan dari sanding dan setelah dipolis dengan kompon 300. Yang sebelah kanan ini sanding dan yang sebelah kiri ini hasilnya setelah dikompon dengan polis 300. Dari kacamata detailer ini kelihatan kalau kompon 300 belum terlalu sempurna, jadi masih banyak swirl, spider webnya masih lumayan banyak. Nah, di sini kita akan coba batasi ya. Nah, ini akan saya batasin lagi. Nah, posisi yang sini kita akan gunakan step 1. Nih, abrasifnya 1100. Jadi dia lebih halus dari yang di sini karena yang di sini tadi kompon 300 itu abrasifnya di angka 300. Kita akan coba hasilnya. Untuk padnya saya akan ganti dengan pad medium cut. Jadi dia tidak terlalu keras seperti tadi. Nanti untuk selanjutnya akan saya teruskan lagi, saya batasin lagi dengan step berikutnya ya. Nah, kita lanjutkan semua ini dengan step 1. Untuk informasi aja ya, semakin rendah angka abrasif, maka dia semakin kasar. Dan jika angka abrasifnya semakin tinggi, maka dia semakin halus. Misalnya nih, step polis 300, dia akan lebih kasar dari step 1, yaitu di angka abrasif 1100. Nah, ini kita lihat hasilnya dengan kompon polis 300. Hasilnya masih seperti ini. Kemudian kita naik ke step 1 dengan abrasif 1100. Nah, masih banyak spider web. Nanti kita akan lanjutkan dengan step polis 2. Oke, nah kita lanjutkan ya. Sekarang kita naik ke step 2. Di sini akan saya batasin lagi. Nah, di sini tadi step 1. Sekarang kita lanjut ke step 2. Step 2-nya saya batasi di sini. Nah, ini akan kita kerjakan dengan step 2 ya. Step 2 kita masih sama menggunakan pad medium. Ini step 2, abrasifnya di angka 2300. Jadi dia lebih halus dari step 1. Nah, kita akan poles dari sini sampai sini ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya untuk perbedaan antara polis 300 step 1 dan step 2 nya. Nanti untuk detailnya akan dilihat dari dekat oleh kamera ya. Ini kita masih menggunakan step 1, hasilnya kita menggunakan step 2, hasilnya akan seperti ini. Nah, spider webnya sudah mulai berhilang, tapi masih ada kecil-kecil. Kalau kita lihat mata kamera nggak akan kelihatan, cuma untuk seorang detailer ini kelihatan banget. Nah, kita selanjutnya akan naik ke step 3. Kita mulai ya, yuk. Di sini akan saya polis. Saya batasin lagi ya.
Sekarang kita masuk ke step 3. Untuk step 3 kita pakai pad. Padnya ini pad finishing, jadi dia lebih halus. Kita akan coba untuk step 3-nya. Ini step 3 di angka abrasif 3300. Nah, untuk step 3 akan kita pasang di sini. Mulai, Bro. Nah, sudah mulai bening. Nah, ini step 2, kemudian ini di step 3. Nah, selanjutnya kita akan pakai dengan step 4 ya. Di sini kita sudah menggunakan beberapa step. Di sini step kompon 300, step 1, step 2, step 3, dan sekarang di sini kita akan menggunakan step 4. Step 4 ini abrasifnya 4200. Sebenarnya ini ada opsional. Jadi ketika seorang detailer nggak puas dengan hasil dari step 3, dia bisa ke step 4. Nah, di sini akan saya batasin lagi supaya bisa kelihatan hasilnya ya untuk step 4-nya. Nah, di sini saya plester. Kita akan gunakan untuk step 4-nya. Nah, di sini kita gunakan step 4. Ini perbedaan antara step 4 dan step 3 terlihat jelas. Yang step 4 sudah sangat halus dan tidak ada spider webnya. Nah, sekarang kita membandingkan dari proses sanding, kemudian kompon 300, dan selanjutnya step 1 yang di sini adalah step 2, step 3, dan step 4 yang hasilnya jauh lebih sempurna. Nah, semua itu adalah hasil proses polish, namun semua juga tergantung dari hasil painting. Jika hasil painting tidak sempurna, maka akan menyulitkan detailer dan hasilnya kurang maksimal. Tadi kita sudah coba mulai dari kompon 300, step 1, 2, 3, dan 4. Nah, hasilnya cukup bagus. Kita bisa melihat perbedaannya dari detailnya tadi. Cuma ketika step 4 ini sudah selesai, kita bisa melakukan untuk paint protection. Jenis paint protection atau pengkilap itu bermacam-macam ya. Untuk jenisnya misalnya nih, kita ada wax. Ada wax polish atau paste wax. Kemudian ada jenis sealant, itu pakai contrast wax. Kemudian ada Advanced Nano Ultra, dia juga jenisnya paint protection. Ada juga kita punya coating titanium series, dan yang satu lagi ini adalah 10H Diamond series. Nah, ketika sudah sempurna tapi tidak dilindungi dengan paint protection atau pengkilap, dia akan kembali kusam. Sebaiknya dilindungi dan hasilnya akan lebih bertahan lama, karena ini hanya sebagai dasar untuk seorang detailing. Biasanya seorang detailing setelah melakukan step 4, dia akan naik ke coating untuk menjaga ketahanan cat, untuk mempertahankan kilap cat, untuk menjaga supaya cat ini nggak kusam lagi. Nah, untuk detailnya teman-teman nanti bisa lihat di channel YouTube-nya sini, Nanotech Protection. Nah, silahkan dikasih komen, dikasih like, di sharing, atau dikasih kritik dan saran. Kita akan terima semuanya. Sekian dulu kita belajar untuk step polish. Terima kasih.